Niat adalah bil qalbi bila sautin wala hurfin wala harfin. Niat itu adalah di dalam hati, dengan hati, ya, berarti dia tiada suara dan tidak ada huruf. Itulah niat. Lalu persoalan, mana rupanya niat? Rupanya niat dan betapa bunyinya di dalam hati tak kalah mengata Allahu Akbar. Jadi mana rupanya dan bagaimana bentuk bunyinya di dalam hati pada saat menyebut Allahu Akbar? Jawab, adapun niat kita, kata di dalam hati tak kalah mengata Allahu Akbar, aku sholat fardu zuhur atau fardu asar atau fardu maghrib umpamanya dalam huruf yang 8, itulah dinamai dengan niat. Maka kemarin ada penjelasan, udah kita jelaskan sebenarnya. Jadi berarti mengetahui saja Allah. Kita tahu kita sholat asar 4 rakaat. Tidak ada sebut seluruhnya kan? Ya. Tahu kita saat menyebut Allah Akbar itu sedang melaksanakan sholat asar 4 rakaat. Jadi dengan seperti itu, itulah membuatkan tidak bisa bercabang kemana-mana. Satu dia. Tidak perlu diucapkan dia. Tidak ada ucapan. Makanya dibuat kemarin. Dalam hati saja. Jangan. Tidak pokoknya selalu sholat aja. Sebelumnya kita sebut. Tidak ada. Tidak, sebelum mengangkat Allah Akbar kan? Sebelum mengangkat Allah. Jadi sebelum kita takbir itu, ambil posisi yang pas menurut kita, berdiri, ya, yakin, pol, tahan napas, mengaku di situ. Apa pengakuannya? Asyhadu an la ilaha illallah. Itu penting, syahadat tauhid, karena kita bertemu dengan Allah. Berarti syahadat tauhid, bukan syahadatain. Nah, hati-hati. Syahadat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah, dalam keadaan napas tertahan. Lalu karena Allah berselawat kepada Muhammad, maka di sana ucaplah selawat. Allahumma salli ala Muhammad. Dalam napas tertahan, lalu tarik napas. Ini terangkat nanti nih, tangan. Pas di ukuran, kalau perempuan berarti minimal. Kalau laki-laki sabi'ahu ibtai. Allah. Jadi suaranya dalam. Allah. Suaranya dalam. Karena dia Allah tu gaib, tentu bertemu dengan yang gaib. Jadi bukan suara sini, bukan napas ini. Maka husuklah salat syariatnya. Maka sempurna tauhid, sempurna ibadah zahirnya. Kalau tidak menyerupai, itu luar saja, tidak mau. Saya kurang bisa. Tidak apa-apa, kan kita latihan. Kan dulu dibilang tidak ada orang langsung lahir berkumis, kan ya? Melalui proses. Jadi nanti kalau bisa seperti itu, tuh pasti merinding dia secara otomatis. Pasti merinding. Dulu dia bilang mana Pak Ustaz? Udah. Yang jadi kuah di Bangkinang tuh. Nah. Dulu kan dia mahasiswa ya. Iya. Kan? Iya. Saya dulu jadi Al-Ghazali radhiyallahu anhu alaihi. Anwar. Ya. Minimal salat yang khusyuk itu saat takbiratul ihram. Itu dia. Kalau sanggup sampai Al-Fatihah, tak bercabang dia. Itu tidak ada kesempatan bercabang. Karena kita fokus. Nah, itulah maksud. Tidak apa-apa. Ya. Tidak selamanya. Sedangkan setelah cintanya, itu kadang setelah menikah, 2 hari nikah bisa bercabang kadang kan. Bisa bercabang. Suami istri itu setahun bisa bercabang lagi. Ketemu dengan luka lama berdarah kembali kan bercabang. Biasalah.
Itulah perjuangan, disebut namanya bertawajuh, bermujahadah. Ya, saling mengintai, saling berjuang antara hawa dan nafsu dan ikhtiar kita. Berjuang. Lanjut ya. Jadi tidak ada, maka di level itu dinamailah niat itu niat urfiyah. Udah kita bahas dulu dalam asrarul shalah kajian makrifat kan? Apa itu urfiyah atau bastiyah? Maka makrifat itu di atas ini kitabnya. Kitab makrifat itu urfiyah. Dinamai niat urfiyah. Soal, dan apa kata kamu pada niat itu? Tiada huruf, tiada suara. Sekarang aku dengar ada hurufnya. Aku sholat fardu zuhur. Aku sholat fardu zuhur ialah banyak hurufnya. Engkau kata tadi tiada huruf, kan itu? Tapi kok dalam hati tadi dia bilang aku sholat dalam niat zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Apa seperti itu kan gitu? Jawab. Adapun perkataan hati itu tiada dinamai huruf. Ya, bermula yang dinamai dengan huruf itu ialah yang keluar daripada mulut dan lidah melalui rongganya dan bibirnya dan giginya. Adapun hati tiada mulut, tiada lidah dan tiada rongganya, tiada bibirnya dan tiada giginya. Itulah sebab tiada dinamai huruf adanya. Tapi kalau Allah Akbar di mulut, melalui rongga, melalui bibir, maka dia ada suara, ada huruf. Sementara hati dia tidak punya bibir, dia tidak punya lidah, dia tidak punya gigi, dia tidak punya mulut, maka qasdu qalbi. Maka itulah disebut niat itu tidak boleh ada huruf, tidak boleh ada suara. Kalau berhuruf bersuara itu tidak hati lagi. Itu dia jawabannya ya. Mana tahu ditanya tadi kan itu. Soal, mana yang dinamai syarat? Itu yang Bunda catat ya tuh ya. Syarat. Jawab. Adapun yang dinamai syarat itu barang yang terhenti atas sahnya salat adanya. Barang yang terhenti atas sahnya salat adanya. Berarti kalau tidak ada itu tidak sah salatnya. Jadi wajib dia ada barang di situ. Kalau tidak ada, tidak sah dia. Berarti dia sangat menentukan. Maka ini ada masuk di kajian fikih kemarin. Fikih adalah sah atau batal suatu amal ibadat yang zahir kita kerjakan, maka dia memenuhi syarat dan rukun. Selama memenuhi syarat dan rukun, sah dia. Pahala nanti kita bahas kajian makrifat. Lanjut. Apa firqah antara syarat dan rukun? Firqah, puruk. Tahu firqah Bunda? Firqah itu satu firqah, satu puruk. Apa perbedaan antara syarat dengan rukun? Satu puak nih, itu dia. Firqah itu bisa perbedaan. Ya. Apa perbedaan antara syarat dan rukun? Jawab. Adapun syarat itu dahulu daripada salat dengan tiada berputus hingga akhir amal. Ya. Jadi syarat dulu untuk salat tiada berputus hingga akhir amal. Seperti apa syaratnya? Suci. Suci berarti dari mana tuh? Dari istinja. Jadi kalau tidak suci, wudhu tidak sah. Tidak sah wudhu, tidak sah salat.